Halo Sobat Full Tank, selamat datang di episode terbaru Bincang-Bincang Mobil. Gua Hafiz. Saya Ivan. Saya Adit. Oke, kita bertiga ini lagi pakai mobil Toyota Raize, salah satu mobil compact SUV-nya Toyota yang kecil begini, tapi dia udah pakai mesin turbo loh, 1000 cc 3 silinder. Nah, tapi bukan mobilnya nih yang kita mau bahas, tapi soal mesinnya. Karena setuju nggak kalau misalkan Toyota itu mesinnya yang paling banyak nih, mau dari hybrid ada, dari mesin berturbo ada, NA ada, sampai ke listrik pun ada. Gimana pendapatnya dari Om Adit sama Ivan? Ya, kalau Toyota ini kebetulan ini bukan saya sebagai juru bicara Toyota, tidak ya. Tapi memang Toyota itu selalu mereka punya strategi yang namanya multi pathway to zero emission ya kalau nggak salah. Jadi banyak jalan menuju Roma, sehingga mereka menyiapkan banyak sekali opsi-opsi untuk yang kedepannya goalnya itu adalah karbon netral, bebas emisi, dan itu menurut Toyota bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Elektrifikasi jalan, bahan bakar alternatif pun jalan. Nah, itu makanya kenapa mereka line up-nya terbilang lengkap. Sebenarnya bukan Toyota juga, semua perak sebenarnya punya ya Mbak Ivan, kayak begini-begini ya. Cuman Toyota itu terkenal bahkan sering dicibir sebagai yang paling kolot. Karena kan mereka mempertahankan mesin konvensional, bisa dunia maunya elektrifikasi. Bahkan katanya ada membandingkan sama Nokia Mbak Ivan ya. Nah, dari situ tuh mungkin kita bisa dimulai. Nah, sebenarnya ini kan juga gara-gara baru-baru ini ada joint press conference ya antara Toyota, Subaru, dan Mazda. Itu isinya apaan tuh, Van? Isinya adalah mereka bertiga ingin tetap mengembangkan mesin combustion engine, tetapi dengan tujuan carbon neutral. Artinya bahwa mesin-mesin ini tetap ramah lingkungan, dan bukan berarti mereka pakai mesin bensin biasa, tapi mereka mengembangkan bahan bakar alternatif. Kayak misalkan ada Toyota, dia tetap ingin menggunakan mesin 4 silinder biasa namun bisa menggunakan bahan carbon neutral fuel. Terus juga Subaru ingin mengembangkan mesin boxer yang bisa menggunakan liquid hydrogen. Berarti Lalu kalau Mazda ini dong mesin rotary. Nah, Tapi sebagai range extender. Ya. jadinya range extender. Dan bisa menggunakan bahan bakar biofuel, karena Mazda tuh punya mengembangkan dari algae. Algae itu apa ya? Algae. Saya anak IPS. Ganggang. Jadi dari ganggang mereka ingin mengekstrak bahan bakar. Mereka tengah mengembangkan ini dan sudah dites di balapan di Super Taikyu. Serius? Serius sudah. Gitu. Karena kalau gua tahu e-fuel itu tuh baru yang lagi serius itu di Porsche. Porsche itu yang di Chile kalau nggak salah. Iya, di Chile mereka mau produksi ini. Tapi kan selain Porsche sebenarnya banyak, dan nggak hanya pabrikan aja ya. Kalau nggak salah Shell juga sudah mulai ada pilot project ke arah ke sana gitu. Ya, kalau nggak salah F1 2026 motor kita kan pakai fully synthetic fuel ya. Iya, fully synthetic fuel. 100% renewable fuel. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya nih renewable fuel ini berarti udah nggak ada lagi fosil dong? Atau akan tetap ada tapi kandungannya lebih sedikit? Kan kalau kayak di Indonesia baru-baru ini, ya nggak baru sih, sempat ada kayak biosolar apa yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya masih in a mix lah. Ya. Itu kata-kata campurannya, ada yang B20, ada B berapa. Terus kalau luar negeri ada yang etanol. Nah ini etanol. Nah tadi Hafiz bilang sebenarnya ada berbagai macam, itu sebenarnya tidak bisa kita kelompokkan sebagai satu nih. Bahan bakar alternatif ada yang carbon neutral fuel, dalam arti itu masih pakai bahan bakar fosil, tapi proses pengolahannya itu sudah diatur supaya mereka karbon netralnya itu setara 0. Jadi tidak ada emisi gitu. Nanti juga bisa di offset misalkan dengan mereka keluarkan itu, nanti mereka tanam pohon misalkan. Nah, terus ada tipe biofuel. Biofuel itu masih menggunakan campuran dari bahan-bahan alami yang tadi ada kayak biosolar segala macam, dan teknologi itu luas banget ya. Dulu ada dari minyak
suka apa jantah minyak Jelantah. jelantah. ya, dulu kan ingat banget BPPT pernah ada kayak gitu. Tadi saya bilang Mazda dengan alginya, nah terus akhir ada synthetic fuel, nah itu baru bahan bakar yang dibuat dari proses kimia yang tidak melibatkan bahan bakar fosil. Kira-kira begitu Bapak Hafiz, Dan pengetahuan saya. hidrogen, satu lagi Nah, hidrogen, karena Hidrogen. Toyota itu termasuk yang getol ya dalam mempopulerkan hidrogen. Fuel cell kan? Bukan, Nggak hanya ada fuel dua. cell. Hidrogen Ada dalam dua. sebagai fuel cell dan sebagai internal combustion engine. Betul. Bahkan mereka lagi tes ya di Super Takyu juga ya kemarin GR Corolla H2 konsep itu kan awalnya pakai hidrogen dalam bentuk gas, sekarang hidrogen udah bentuk cair. Iya. Dan tangkinya pun terus diperbaiki sehingga siklusnya semakin semakin panjang jarak tempuh. Kemarin udah dan pompanya juga bisa dibuat tahan, tapi seperti kalau nggak salah kemarin mobilnya agak gagal finish ya, jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Atau Dan berarti kan hitungannya itu mereka buat riset juga sebenarnya untuk durability Ya, dan segala betul. macamnya kan. memang hidrogen itu kendalanya sangat panjang. Pengolahannya juga repot, infrastrukturnya juga sangat masih belum ada ya. Bahkan di beberapa negara konon kalau kan di Norwegia malah udah ditutup ya. Yang Oh iya, SPB apa istilahnya Apa nih? yang HRS, fuel cell ya buat istilahnya HRS hidrogen filling station udah ditutup. Makanya mungkin kalau saya sih malah melihat hidrogen itu mungkin cocok ya untuk benar-benar kota yang baru ya, seperti IKN nih. Kalau pemerintah ini mau serius harusnya bisa dimanfaatkan buat ke situ, karena fuel cell sendiri kan Hyundai yang berarti di IKN sendiri kan juga udah punya fuel cell kan. Iya betul. emang pabrikan selain Toyota yang full cell apa? Hyundai. Yang Oh. mobil fuel cell yang dijual resmi saat ini cuma dua, Mirai Sama Nexo. Yang Dan- ada unitnya kemarin di PEV. Kemarin itu ada. Oh, unit yang satu. di tempatnya Ya, PLN. ya. Dan mungkin menambahkan Om Adit tadi bilang tuh kalau hidrogen itu bisa buat apa sih aplikasi ke depan. Salah satu yang lagi dipelajari adalah untuk kendaraan ini logistik. Ya. Untuk truk. Jadi kan masalahnya hidrogen itu adalah infrastrukturnya mahal. Jadi tapi kalau logistik biasanya kan rutenya itu mereka sudah ada kan Itu mengikuti aja. jalur. Jadi mereka bisa menempatkan stasiun di rute tersebut sehingga jadi lebih efisien dalam pengoperasiannya. Yang sedang lagi dipelajari juga. Nah, yang terus belum lagi yang Toyota tadi itu liquid hydrogen itu benar-benar kayak mesin bahan bakar biasa. Jadi Iya. ICE mesin combustion engine hanya saja base-nya diganti oleh hidrogen. Betul. Dan Nah. performanya pun sama ya Om Adit ya. Iya. Tapi memang ada beberapa hal harus kendalanya seperti tekanan tangki, tahan Ya. panas, pompa, maintenance ya. Produksi hidrogennya itu yang Ya. memang paling sulit kan sebetulnya Makanya dan itu nyimpennya masih juga. lama. berarti sebenarnya hidrogen ini antara nggak tahu masih punya longevity yang ini nggak sih ke depannya nih bakal tetap bisa pakai atau akan shiftingnya ke e-fuel dan lain sebagainya nih? Kalau jujur sih lebih make sense e-fuel ya. Oke. Satu pasti ibarat kata menguras tangki SPBU sekarang dengan e-fuel secara teori tidak sesusah kalau harus mengganti sama hidrogen. Oh. Ya secara teori paling dasarnya. Dan Karena harusnya sama-sama ini juga ya kan. kan misalnya sama bensin bukan hidrogen itu kan sebenarnya masih sama-sama bahan bakar minyak. Ya itulah Ya mungkin bahan bakar cair bahan itu. bakar cair itu tapi beda kandungannya aja. Jadi Nah, harusnya tidak sesulit kalau mau hidrogen. Karena hidrogen itu benar-benar jauh dan masih panjang PR-nya banget. Makanya kenapa banyak orang yang masih suka dengan listrik karena lebih mudah, infrastruktur sudah ada, tinggal colok beres. dari lo kan Ya kalau menurut saya sih memang hidrogen dalam waktu dekat mungkin tidak akan langsung bisa ganti ya, tapi kedepannya ini memiliki potensi yang sangat luas. Dan kalau lagi-lagi namanya teknologi kan kadang butuh waktu lama untuk mature ya. Tapi kan kayak mobil listrik itu kan sudah ada dari awal, ada mobil tahun 1890 saya itu sudah ada mobil listrik, tapi baru populernya ya boleh dibilang 10 tahun belakangan. Memang perlu ada teknologi dan juga ya ada willing juga dari usernya. Jadi menurut saya ini suatu teknologi yang jangan ditinggalkan, tetap dikembangkan dan siapa tahu bisa bukan menggantikan tapi bisa aja berjalan bersama. Ada synthetic fuel, ada hidrogen dan ada listrik juga. Ayo. Tapi pertanyaan nih, balik lagi ke yang tadi soal Nokia nih Mbak Ivan. Sebenarnya apa iya sih orang selalu bilang mobil-mobil Jepang ini seperti Nokia yang akhirnya akan kalah oleh listrik. Sebenarnya bagaimana sih kalau menurut Mbak Ivan? Waduh, menurut saya ya ini mungkin kan orang awam ya, kalau kita lihat saya mungkin
perhatikan kalau orang awam mendengar berita tadi, Toyota akan mengembangkan mesin berbahan bakar. Orang mikir loh, bukannya semua sudah ke listrik, berarti Toyota sudah tidak mau mengikuti perubahan dong. Menurut saya tidak, justru Toyota itu main di semua kaki. Jadi buat yang tidak tahu, Toyota juga mengembangkan teknologi listrik. Malah mereka berpartner dengan BYD, salah satu produsen mobil listrik terbesar gitu. Jadi Toyota tidak meninggalkan mobil listrik, mereka tetap meneruskan mobil listrik, tapi juga tidak menyerah untuk teknologi mesin lain. Jadi justru saya ini menghindari yang terjadi pada Nokia. Nokia itu boleh dibilang lini bisnis utamanya hanya satu, dan begitu mereka ketinggalan tren sudah berubah, mereka tidak bisa mengikuti. Beda dengan Toyota malah menambahkan, mendiversifikasikan teknologi mereka. Jadi apapun yang dari masa depan mereka sudah siap gitu. Karena kita udah pernah tahu, seperti kayak mobil listrik Om Adit. Mungkin Om Adit bisa share ya, kalau kabarnya mobil listrik itu sekarang penjualannya mulai stagnan di luar negeri ya. Katanya begitu. Beberapa, jadi awal tahun ini beberapa merek luar dunia seperti Ford segala, mereka malah BMW juga kalau tidak salah, mereka bilang kepada di media bahwa Toyota itu benar, bahwa pabrik ini terlalu terburu-buru dalam mengadopsi elektrifikasi semua line up ini, karena bagi mereka kan merancang produk itu tidak semudah, nggak seperti orang bikin kue gitu, hari ini dirancang besok jadi gitu, pasti butuh 3 tahun 5 tahun testing segala macam. Nah, sementara kalau saya lihat dari sisi R&D ini tidak bisa menandingi China. Tapi gini ya, kalau saya melihatnya malah seperti ini ya, masa depan saya agak sepakat dengan istilah multi pathway ini, karena menurut saya terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan masa depan itu harus seperti apa. Goalnya memang harus bebas emisi, itu goal yang sama-sama, tapi how to-nya saya pikir tidak bisa disamakan dengan seluruh region A dengan region B, tidak bisa sama. Bahkan antar segmen pun tidak bisa sama. Mungkin kalau kita lihat sejarahnya, kenapa China begitu cepat? Karena satu, bicara memang ada kebutuhan soal polusi. Polusi udah sangat parah sehingga mau nggak mau harus wajib semua listrik dengan seketika. Dan yang kedua, listrik itu adalah cara mereka buat mengejar ketinggalan dari Jepang, Korea dan Eropa dari sisi teknologi. Mereka kan udah bertahun-tahun mencoba main ICE kan, nggak pernah bisa menang kan. Ibarat kita tahu termasuk yang paling boros mesin China untuk itu, saat ini ya. Sehingga akhirnya listrik dijadikan solusi mereka untuk pivot itu kan. Nah, terus yang kedua, tapi kita tidak bisa bilang begitu terhadap Jepang atau jangan-jangan Indonesia, karena one shifting ke elektrik semua. Bayangkan mobil listrik itu komponennya lebih sedikit, pekerja orang yang buatnya lebih sedikit, vendornya lebih sedikit, tidak butuh maintenance. Berapa tenaga kerja yang, bayangkan kalau tiba-tiba Toyota yang di sini jual 300.000 mobil semuanya menjadi listrik, berapa semuanya karyawan yang akan terdampak ke situ. Nah, itu kan hal seperti itu harus dipertimbangkan. Belum ketika bicara sumber daya. Kemarin saya ngomong sama Mas Mahendra Gofar, dia bilang paling gampang masalah NMC sama LFP aja. Itu negara yang seperti Indonesia yang punya nikel, ya harusnya baterainya NMC. Di Cina lithium, makanya pakai LFP. Itu aja udah kepentingannya beda kan, ada industri yang harus didukung. Saya pikir juga sama pun dengan segmen. Mungkin MPV butuhnya bisa, SUV mungkin beda, sports car mungkin beda. Itu sih. Heavy duty apakah ia bisa listrik, kita nggak tahu juga. Jadi seperti itu kira-kira. Nggak bisa dipukul rata, harus listrik, karena pasti banyak kepentingan dan harkat dan dampak perut yang terganggu juga gitu. Mungkin menambahkan sedikit ya tadi tentang mobil listrik. Kalau kita lihat data Amerika itu justru malah penjualan mobil listrik itu tidak misalnya diharapkan, karena Amerika itu kan luas, tidak semua tinggal di urbanisasi yang kita bilang seperti New York dan Los Angeles. Mayoritas tinggal di daerah yang boleh dibilang bukan desa ya, tapi ya yang Maryland, Virginia, yang itu mereka mobil listrik kurang cocok karena jaraknya jauh-jauh kan, dan infrastruktur harus dibuat. Jadi Amerika termasuk yang adopsinya lama. Bahkan di Jepang saya pernah baca juga riset bahwa kalau di kota mungkin masih bisa diterima, tapi di daerah-daerah pedalaman itu kan yang kayak laku-laku, mereka mobil listrik masang sih, karena masalahnya fasilitasnya belum banyak gitu.
Dan kalau saya lihat di Eropa, saya baca dari Autocar bahwa salah satu faktor mungkin mobil listrik tidak punya tidak sebenarnya karena harganya relatif mahal. Sementara Eropa secara ekonomi itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja ya. Bahkan menurut data Autocar, pengguna rata-rata usia mobil itu telah naik. Jadi maksudnya satu keluarga itu bisa memiliki mobil di atas 5 tahun, sekarang bisa sampai lagi 7-8 tahun. Itu jauh berapa tahun lebih. Tandanya mereka penggunanya iya, gitu. Tandanya mereka tuh tidak memiliki kemampuan daya beli gitu loh. Jadi dipertahankan lebih lama. Gitu. Jadi menurut saya ini jadi salah satu yang membuat mobil listrik ini sepertinya kenapa stagnan gitu loh. Bukan hanya karena performa atau apa ya, tapi juga dari pengguna dan situasi. Yang bilang tiap negara itu beda-beda. Terus kita ngomong negara berkembang seperti Indonesia, India, Afrika seperti itu. Menurut saya ya. Iya. Jadi memang ya bukannya ini ya tapi perlu disclaimer, kita di sini tidak anti dengan mobil listrik ya. Betul, kita nggak anti. Kita juga pasti someday akan pengen punya mobil listrik. Tapi kalau ada yang bilang mobil listrik adalah solusi final dan semua harus ke situ, terus terang kami kurang sepakat. Perlu dikritisi lah. Ya. Apalagi yang bilang mesin bensin itu akan menjadi dinosaurus yang punah. Kayaknya sepertinya masih jauh. Iya, buktinya sekarang Toyota Subaru sama Mazda aja benar-benar lagi ngembangin supaya gimana caranya ICE ini tetap bisa punya jangka panjang kan, dengan e-fuel, dengan bahan bakar sintetik segala macam, Hybrid semua. betul. Jadi memang intinya adalah semua tuh harusnya bisa berjalan berbarengan, tidak harus salah satu. Iya Jadi kan. konsumen juga dapat pilihan yang banyak kan. Betul. Kalau bahkan sekarang kan tidak hanya kita bisa EV aja. Kemarin saya juga menulis EV itu banyak sekali, ada BEV, HEV, PHEV, EREV. Nah itu semua masing-masing punya keunggulan masing-masing. Bahkan kalau kita bicara plug-in hybridnya PHEV BYD itu udah bisa sampai 2100 kilo. Oh yang kemarin yang ship itu. Hasil 06 gitu. Ya itu dia, makanya bayangkan. Ya itu kan cocok sekali dengan Indonesia. Kita 3 bulan sekali isi bensin kan. Kayaknya waduh, wow sekali gitu kan. Bisa tol Trans Jawa bolak-balik tanpa isi jangan-jangan. Iya. Ya itu ya mungkin bisa. Tapi kalau untuk perkotaan, kalau saya setuju kalau seperti Jakarta gajam ganjil genap hanya boleh mobil listrik. Kalau terus terang saya agak mendukung seperti itu Jakarta. Atau mungkin nanti IKN katanya kan IKN, listrik. ya. Itu Malah kan harusnya bisa pakai bahas ekstrim lagi, fuel cell. Iya. Hidrogen sekali ya, menteri sana pakai crown baru yang fuel cell semua. Iya. Sekalian. Iya. Ya. Apalagi kan bisa Polisinya pakai Nexo. Iya. Ya, Bisa di planning yang tadi bahwa stasiun Hidrogen bisa dipusatkan di sini. Harus jadi percobaan juga ikan Iya. itu, jadi ibarat kata jadi proving groundnya lah. Kira-kira kalaupun mobil untuk dengan energi terbarukan ini possible nggak sih? Betul. Karena kan sekarang tuh semuanya ngomongnya listrik mulu. Ya teman-teman kita di media juga hampir semuanya lagi pada euforia mobil listriknya tuh kayak heboh banget. Padahal kan sebenarnya kita harus lihat juga ketika hybrid ini ternyata masih potensial, terus juga belum, apalagi dengan plug-in hybrid. Saya malah lebih seneng itu plug-in hybrid aja daripada fully listrik gitu. Karena kalau plug-in hybrid kan masih ada mesin mobil, masih ada masih ibarat kata nggak pusing gitu kalau dipakai di jalan. Kita kan mobil listrik selalu omongannya range anxiety. Ya kalau pakai ini enak, apalagi kalau misalnya nanti ternyata e-fuel udah bisa diaplikasikan gitu. Wah itu sih lebih enak lagi, bahwa kita kemana-mana mobil udah bebas karbon gitu, udah nggak ada zero emission. Itu kan penting juga gitu untuk masa depan dunia yang lebih hijau, langit lebih biru. Betul. Ya, bahkan di sini juga yang tadi saya bilang yang extended range itu, jadi itu sudah ada mobil Ceres itu kemarin di IMS Surabaya bawa Ceres 7 itu EREV. Itu yang standard range-nya. Itu range. Ya, correct me if I'm wrong, itu EREV pertama yang akan dijual di Indonesia. Dari mobil Cina. Dari semua ada EREV. Itu apa tuh? Kicks itu series hybrid. Oh, Kicks itu, oh iya Kicks seri. Kicks tidak bisa dituces gitu ya. Oh iya. Bedanya EREV dengan EREV adalah EREV bisa dituces bensinnya. Iya benar-benar. Beda sama plug-in hybrid apa? Plug-in EREV motor tidak terhubung pada roda.
Oke. Mesin terhubung kepada roda. Mesin Itu ke bedanya. generator kan? Iya, sama harus hybrid sama kayak Kicks, bedanya ya itu Kicks tidak bisa dicolok, makanya konon itu yang bikin Kicks nggak laku awal-awal pas keluar, Oh, karena orang yang beli nggak bisa flexing, nggak bisa nyolok. tetap ya ada urusan Katanya, perflexingan ya. Ini kan 2022 ya, jadi masih relevan lah flexing pakai mobil listrik. Kalau sekarang kan 2024 kayaknya udah biasa banget ya. Kalau maluin masih flexing pakai mobil listrik. Ya ada rebutan sekarang. Iya, udah mulai rebutan. Nah, gara-gara itu pula sampailah nih ibarat kata sama topik terakhir yang akan saya lempar deh. Intinya menurut kita yang ada di sini, kira-kira untuk energi masa depan, untuk yang kan ada mobil listrik, ada dengan hybrid, dengan segala macam mesin-mesin ini, lebih potensial untuk jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia itu apa? Kalau dari saya ya, saya masih ngerasa bahwa mobil dengan internal combustion engine itu masih lebih penting daripada mobil listrik. Memang mobil listrik zero emission, cuman banyak pertimbangan kayak misalkan ya tadi range anxiety, terus sekarang even infrastruktur sudah mulai berkembang ya, khususnya di Pulau Jawa, tapi di daerah lain kan belum berkembang signifikan, sehingga yang pasti ini ngecasnya nih cuman ya udah ngecas di rumah, range-nya segitu-segitu doang. Nah, mungkin kalaupun mau mix ya itu sekalian aja plug-in hybrid, dimana ketemu ini teknologinya mobil listrik sama teknologinya internal combustion engine. Udah pasti enak tuh ke depannya. Gimana kalau dari Mbah Ivan? Kalau saya sih, saya nggak mau bilang yang mana satu lebih penting. Menurut saya semua itu ada pasarnya dan semua itu berhak untuk maju di Indonesia. Mungkin saya kasih contoh, kayak saya ada kolega teman, dia itu tech engineer, jadi memang tidak suka mobil ya, tapi dia ingin beli mobil listrik karena dia hanya sekitar di perkotaan saja, kalau keluar kota pakai kendaraan umum. Dan juga dia merasa mobil listrik itu lebih cocok karena ya orang tech ya, jadi dia lebih teknologi, lebih halus segala macam. Tapi saya ada juga yang teman saya misalkan yang juga tech juga tapi dia suka mobil, dia ingin yang old school, kita ingin pakai merasakan mesin biasa, dan itu mungkin masih berlaku di daerah, perawatan lebih murah. Atau mungkin kayak kita yang paham mobil, kita ingin ya saya Ya, pengen lebih irit mobil. ya. Jadi saya juga pingin hybrid gitu. Jadi menurut saya semua tuh bisa maju bersama ya. Masih bisa lah multi pathway itu. Bisa lah. Nah, kalau Om Adit nih Gimana? Kalau sama seperti Mbak Ivan, tidak ada satu solusi yang sama buat semua gitu. Kalau ini saya mengaca kepada diri saya sendiri aja ya. Kalau saya nanti beli mobil yang ketiga, itu peluang saya beli mobil listrik di atas 50%, karena pasti mobil ketiga itu jaraknya sehari cuma dikit dan jarak dekat, sehingga kalau kita jalan 30 kilo, oke, sebut misalnya kita sebuah Wuling Bingo ke laut lah, 400 kilo, Laut aja. 400 kilo 30 sehari 30 kilo, seminggu aja ngecas aman kan. Iya sih. Ya Iya. gitu. Tapi kalau buat hari-hari pegangan, saya prefer kalau mau sophisticated mungkin plug-in hybrid kali. Plug-in. Karena ya lebih peran mesin bensinnya masih, karena saya melihatnya menuju ke bensin yang diidamkan Toyota Subaru dan Mazda itu masih agak jauh. E-fuel dan lain-lain itu masih jauh, masih agak panjang. Sehingga in time being kita pasti sama bahan bakar minyak. Ya. Sehingga bagaimana caranya kita memperkecil peran si motor mesin konvensional ini. Atau mungkin Gitu. memperpanjang juga, misalnya Om Adit. Jadi kan kalau kita makin efisien, minyak yang di ini semakin murah, makin buying panjang nih. buying Buying time sampai benar-benar siap gitu. Nah itu yang kita saya pikir itu antara plug-in hybrid atau mungkin RF, atau ya antara dua itulah gitu. Terus saya lebih cocok. Tapi kalau orang daerah mungkin hybrid masih lebih cocok. Atau jangan mild hybrid pun juga udah cukup buat mereka. Semua tergantung target CO2-nya mau serendah apa kan di per region gitu kan. Ya, jadi ya tapi kalau yang tinggalnya di apartemen dekat Sudirman Tamrin, kerjanya di situ juga SCBD, ya oke, listrik it's okay. Tapi kalau kita orang Depok, ya, aktivitas di Jakarta, dan rasanya hybrid masih lebih Make sense lah ya. lebih convenience lah, convenient, lebih nyaman lah. baik.
Kita Jadi jurnalis sering pergi jauh-jauh, kadang-kadang keluar kota. Nah iya keluar kota karena Biasanya bukan nggak bisa, cuma kadang harus kita harus plan, kita harus itu. Kadang kita mungkin buru-buru nggak bisa mikir, mau main jalan dan aja. ingat di sini rasio mobil dan SPKLU-nya masih di atas 1/30. Jadi tinggal tunggu waktu kalau pemerintah tidak segera memperbaiki infrastruktur ini, tinggal tunggu waktu gridlock ini akan terjadi. Karena udah terjadi loh, udah banyak viral yang orang rebutan charger Iya. di Indonesia. Luar negeri udah banyak, Iya. Di Indonesia udah mulai. udah mulai. Makanya. Tapi dari semua pembahasan tadi ada loh satu yang kita lupain. Apa tuh? Kita nggak ngebahas diesel. Ah, Tapi itu nanti aja kalau soal diesel. Jadi itu aja pembahasan. Kita cari yang beli diesel dulu ya. Ya. Tentang teknologi mesin, tentang teknologi hijau lah, tentang masa depan otomotif dari kacamata kita bertiga, ataupun membahas topik-topik otomotif terkini dari kacamata kita bertiga di episode Bincang-Bincang Mobil selanjutnya. Jangan lupa di Bincang-Bincang Mobil juga sekarang sudah ada websitenya bincangbincangmobil.com, sosial medianya ntar ada di sini. Untuk itu Hafiz pamit. Ivan pamit. Adit pamit. Dadah. Dah.